Halo teman-teman, pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kemampuan verbal analitis bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas kemampuan verbal analitis untuk kasus posisi duduk pada meja bundar. Pada bagian yang kedua ini kita akan menyelesaikan kemampuan verbal analitis untuk kasus yang lain, supaya kita semakin terlatih dalam menjawab soal-soal verbal analitis. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Baik, kita mulai teman-teman pembahasan kita tentang kemampuan verbal analitis. Mari kita baca bersama soalnya. Dalam suatu seminar, Amir, Bedu, Cici, Dedi, Elia, Fuji, dan Hasep akan melakukan presentasi secara bergantian. Berarti totalnya ada 7 orang ya. Nah, mereka mau presentasi tapi bergantian. Berarti ini punya makna gitu ya. Maksudnya bergantian itu berarti nggak mungkin maju dua-dua ya, mesti maju satu-satu. Setelah selesai satu baru maju yang lain gitu ya. Nah, kemudian diberikan aturan-aturan tambahan. Cici harus maju tepat setelah. Nah, ada kata tepat setelah atau sebelum Fuji maju ya. Nah, kata kunci tepat ini penting untuk dipahami teman-teman ya. Berbeda artinya kalau cuma dituliskan Cici harus maju setelah atau sebelum Fuji. Nah, berbeda dengan Cici harus maju tepat setelah. Nah, maksud tepat setelah itu begini. Kalau Fujinya maju duluan, maka tepat setelah Fuji itu Cici. Tidak ada orang lain. Habis Fuji, langsung Cici yang maju. Yang seperti ini namanya tepat setelah. Nah, kalau dikatakan tepat sebelum, kalau tepat sebelum Fuji berarti Cici duluan, Cici dulu, lalu setelah Cici langsung Fuji, tidak ada orang lain. Nah, ini namanya tepat setelah Fuji, yang ini namanya tepat sebelum Fuji. Nah, tapi kalau tidak ada kata tepatnya, misalkan disebutkan Cici harus maju setelah Fuji. Nah, Cici maju setelah Fuji, berarti Fuji di sini, lalu Cici di sini. Kita kasih jarak. Apa maksud jarak? Bisa saja setelah Fuji itu maju yang lain. Misalnya bisa saja maju dulu misalnya Bedu, atau bisa jadi maju dulu Elia. Nah, bisa jadi maju Amir, bisa jadi maju 3 orang baru Cici. Yang penting Cici itu setelah Fuji gitu. Nah, di antara mereka boleh ada orang gitu ya. Boleh juga tidak. Nah, sehingga hati-hati jika ketemu kata tepat atau tidak ada kata tepat. Nah, perhatikan itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan informasi yang kedua. Elia harus maju setelah Amir maju. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya. Elia maju setelah Amir maju. Ini artinya Amir dulu maju ya. Misalkan yang paling kiri itu yang maju duluan. Lalu entah ada si siapa, kemudian baru Elia maju. Ini artinya Amir maju dulu, lalu setelah itu baru Elia. Nah, kita nggak tahu nih apakah di antara mereka ada orang lain yang maju atau tidak ya. Sehingga ketika menuliskan itu kita tulis agak berjarak ya. Nah, kalau ini tadi saya tulis ke atas bawah, ini samping kiri kanan ya. Nah, maksud saya teman-teman boleh tulis seperti ini, atas bawah, yang atas itu maju duluan, atau boleh juga tulis kiri kanan, yang kiri itu maju duluan. Oke ya. Nah, seterusnya kita akan gunakan cara yang kedua ya, kiri ke kanan. Mengapa? Karena opsinya, jawabannya itu mereka menuliskan nama-nama itu dari kiri ke kanan gitu ya, supaya nanti kita nggak bingung lagi tuh mengubah atas bawah ke kiri kanan begitu. Oke, selanjutnya
ada tepat satu orang, ada lagi kata tepat ya. Nah, kata tepat ini di sini sebenarnya penekanan bahwa hanya ada satu orang, tidak lebih tidak kurang gitu ya, yang maju di antara Dedi dan Bedu. Nah, antara Dedi dan Bedu. Nah, maka posisinya kalau kita gambarkan gini nih, ada Dedi, ada orang, lalu ada Bedu. Nah, gini. Ini kita kasih titik, artinya ada orang di sini satu. Kalau tadi katakan dua, berarti buat titiknya dua. Nah, apa bedanya dengan yang kedua? Yang kedua kita nggak kasih titik. Kenapa? Karena bisa jadi nggak ada orang, bisa jadi satu, bisa jadi dua gitu. Kita nggak tahu. Maka biarkan saja begini. Selanjutnya, Hasep dan Fuji harus maju sebelum Elia maju ya. Hasep dan Fuji harus maju sebelum Elia maju. Nah, berarti Elia itu belakangan gitu ya. Hasep, lalu Fuji. Nah, atau Fuji. Nah, saya tulis Hasep atau Fuji, ini artinya kita nggak tahu apakah Hasep duluan atau Fuji duluan, kan tidak ada keterangan. Tapi yang pasti mereka itu harus maju sebelum Elia. Berarti mereka maju duluan, setelah itu baru Elia. Lagi-lagi di sini kita kasih jarak. Mengapa? Karena kita nggak tahu, mungkin saja ada orang di antaranya, mungkin juga tidak. Oke? Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Manakah yang mungkin merupakan urutan dari yang maju pertama sampai terakhir? Nah, kalau di opsi atau pilihan itu ada urutan dan itu lengkap dari yang pertama sampai yang ketujuh, maka lebih mudah jika teman-teman lihat pilihannya lalu cocokkan dengan informasi yang ada. Ya, mana kalau pilihannya itu ada melanggar salah satu aturan, maka itu salah ya, daripada teman-teman menggambarkan ini. Nah, kalau ini digambarkan urutan posisi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini kemungkinannya banyak karena kita belum tahu nih. Dia cuma sebut Fuji dengan Cici itu berdekatan, tapi berdekatannya di mana? Bisa di 23, bisa di 34, bisa 45, bisa 56, bisa 67, kan banyak ya. Lalu A itu Amir harus maju duluan dari Elia. Nah, itu banyak kemungkinan gitu. Belum ada satu pun informasi di sini yang menyatakan secara pasti seseorang itu maju di posisi keberapa, sehingga sulit untuk kita gambarkan. Informasinya nggak terlalu cukup gitu ya. Nah, bisa-bisa tapi akan sangat lama, sehingga akan lebih cepat jika teman-teman langsung lihat opsi jawabannya. Itu kalau opsinya menyebutkan semua orang, atau di pertanyaannya belum ada informasi tambahan. Kalau ada satu saja informasi tambahan yang bisa membuat kita menetapkan secara pasti, misalkan Amir ada di posisi 4, nah A di sini. Nah, itu akan jauh lebih gampang karena sudah ada satu patokan khusus gitu ya untuk memposisikan yang lain. Nah, ini belum ada. Oke, kalau gitu kita periksa saja nih. Yang A ya, Amir, Hasep, Cici, Fuji, Dedi, Elia, Bedu. Kita periksa ada nggak aturan yang dilanggar. Oke, kata dia Cici Fuji harus berdekatan ya posisinya ya. Nah, Cici tepat setelah atau sebelum Fuji. Oke, ini pas, terpenuhi. Elia harus maju setelah Amir, berarti Amir dulu baru Elia. Oke, pas juga. Ada tepat satu orang di antara Dedi dan Bedu. Nah, ada satu di antara Dedi dan Bedu. Oke, pas, Dedi, Bedu. Di antaranya ada Elia, pas satu orang ya. Hasep dan Fuji harus maju sebelum Elia maju. Hasep dan Fuji maju sebelum Elia. Pas ya. Berarti A ini nggak ada melanggar aturan apa-apa. Maka pilihannya, jawaban yang benar adalah A. Akan tetapi, kalau kita pengen periksa, pengen lebih yakin, maka kita periksa B, C, D, E gitu ya. Nah, mari kita lihat. Aturan pertama, Cici Fuji berdekatan. Oke, terpenuhi. Lalu Elia maju setelah Amir. Nah, ini kan Elia harus maju setelah Amir, artinya Amir dulu tuh, A dulu baru E. Lihat nih, tapi di sini E dulu baru A, berarti salah. Inilah yang membuat salah yang dua ini ya. Nah, maka pilihan B tidak mungkin. Yang C, Cici harus maju tepat setelah Fuji. Nah, lihat nih, Cici dan Fuji itu nggak berdekatan ya, harusnya berdekatan kan? Karena di sini ada kata tepat. Nah, berarti C bukan. Yang D, Cici Fuji harus berdekatan. Oke, pas. Lalu Elia harus maju setelah Amir, berarti Amir dulu baru Elia. Amir, Elia, oke, pas juga. Ada tepat satu di antara Dedi dan Bedu. Nah, Dedi di sini, Bedu di sini. Di antaranya ada dua orang.
padahal katanya 1, berarti ini juga salah. Yang E, Cici dan Fuji berdekatan, oke. Elia harus maju setelah Amir, berarti Amir dulu baru Elia, oke. Ada tepat 1 di antara Dedi dan Bedu, Bedu dan Dedi ada 1 di antaranya, oke benar. Nah ini benar ya, walaupun dia katakan ada 1 orang di antara Dedi dan Bedu, itu bukan berarti ya harus Dedi dulu, itu bukan ya. Nah dia cuma sebut di antara mereka, siapa duluan antara Dedi dan Bedu itu nggak disebutkan. Maka boleh begini, Bedu dulu baru Dedi, oke. Masih benar sampai informasi yang ketiga. Yang keempat, Hasep dan Puji harus maju sebelum Elia. Nah mereka maju dulu sebelum Elia. Hasep maju dulu sebelum Elia. Nah kebalik kan, kalau di sini Elia dulu baru Hasep baru Puji. Harusnya Hasep dan Puji maju dulu baru Elia. Inilah penyebab salahnya, sehingga yang E tidak. Oke, berarti kita semakin yakin benar bahwa jawaban yang tepat itu adalah A. Tapi kalau teman-teman ketika ujian nanti begitu dapat jawabannya A gitu ya, setelah diperiksa benar, maka saya merekomendasikan nggak usah periksa yang lain gitu ya, nggak usah diperiksa karena akan menghabiskan waktu. Nah kalau waktunya nanti cukup, baru balik lagi ke soal ini, periksa yang lain kalau cukup gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Oke, soal ini lebih kurang sama dengan yang pertama tadi, disebutkan ada 7 orang yang disebut dan belum ada informasi tambahan di soal, maka informasi yang ada di sini agak sulit untuk kita gambarkan secara pas, terlalu banyak kemungkinan. Maka yang paling gampang adalah kita periksa satu-satu nih. Nah, mana yang melanggar aturan, mana yang tidak. Oke, pertanyaannya, manakah yang tidak mungkin merupakan urutan ya, dari yang maju pertama sampai terakhir. Berarti kita diminta mencari yang salah. Berarti dari 5 pilihan ini ada 4 yang benar ya. 4 itu mungkin gitu ya. Nah sekarang kita periksa. Cici dan Fuji berdekatan, itu berdasarkan informasi yang pertama ya. Lalu yang kedua Amir. Oke, kalau ini kita gambar ulang, CF di sini ya posisinya, atau FC ini harus berdekatan. Lalu Elia harus maju setelah Amir, berarti Amir dulu, setelah Amir baru Elia. Nah ini kita jarakkan karena mungkin ada orang. Ada tepat 1 di antara Dedi dan Budi, berarti D ada orang lalu B, atau boleh kebalik, B ada orang baru D. Hasep dan Puji harus maju sebelum Elia. Hasep dan Puji harus maju sebelum Elia. Oke, kurang lebih begitu. Nah, mana yang melanggar gitu ya? FC berdekatan, oke. A dulu baru E, oke. Ini ya informasi kedua. Lalu informasi ketiga, Bedu dan Dedi, di antaranya ada 1 orang, betul. Lalu Hasep dan Puji maju sebelum Elia. Puji di sini, Hasep di sini, maju sebelum Elia. Oke, benar ya. Yang A benar. Sekarang kita periksa yang B. Nah, sekarang kita periksa dengan lebih cepat ya, dengan melihat kode-kode yang sudah kita buat ini. Oke, saya praktekkan ya sambil menjelaskan. CF berdekatan, oke. Lalu A dulu baru E, ini oke. Lalu antara D dan B itu ada 1 orang, ini oke. Lalu HF itu harus maju sebelum Elia, oke ya. Nah, kalau kita sudah punya info ini, periksanya itu bisa lebih cepat teman-teman ya. Nah, apalagi kalau periksanya nggak sambil ngomong ya, seperti saya gitu. Kalau saya kan periksa sambil ngomong, masih lambat ya. Kalau teman-teman periksa cuma mikir nggak ngomong, itu bisa lebih cepat. Oke, selanjutnya yang C, FC. Nah, ini FC, oke benar ya. Ini yang saya bilang tadi, nggak harus CF, boleh saja FC. Oke, FC. Lalu A dulu baru E, oke benar. Antara D dan B itu ada 1 orang, benar di sini. Lalu HF harus duluan dari E. H di sini, F sini, E sini ya. HF-nya duluan dibandingkan E. Oke, berarti benar. Lalu yang D kita periksa. CF itu harus berdekatan, oke. Lalu yang kedua, A dulu baru E, oke benar. D dan B itu dipisahkan oleh 1 orang, D dan B, oke benar. HF harus maju dulu baru E, oke benar juga ya. Nah, sekarang yang E. Nah, sekarang yang E. Nah, kalau teman-teman ketika ujian kayak gini, A benar, B benar, C benar, D benar, lalu soalnya minta yang salah, ya udah yang D sebenarnya nggak perlu diperiksa ya, langsung aja pilih E gitu. Nggak mungkin juga E benar semua gitu ya, kecuali tim soal salah bikin soal gitu. Tapi kemungkinan itu kecil. Cuma kalau kita ingin yakin gitu ya periksa ya. Oke, CF itu harus berdekatan, benar. A dulu baru E, A dulu baru E, oke benar juga. Antara D dan B, nah lihat D dan B itu harusnya ada 1 orang, tapi di sini ada 2 orang.
yaitu Cici dan Fuji. Nah, sehingga aturan yang ketiga ini itu dilanggar. Maka yang tidak mungkin, berarti yang salah adalah yang E. Sehingga jawabannya adalah E gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kondisinya kayak gini ya kita kurang beruntung saja gitu ya. Kita periksa satu-satu dan ternyata yang jawabannya itu ada di E. Artinya kita sudah memeriksa 4 lama gitu ya. Tapi kalau dapat kayak soal yang tadi, periksa yang pertama benar, ya sudah, kita nggak perlu periksa yang lain sehingga bisa menghemat waktu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Nah, ini semakin menantang teman-teman ya. Ingat, di soal ini ada informasi tambahan. Jika Cici dan Dedi berturut-turut maju di urutan keempat dan kelima. Oke ya. Sekarang kita buat dulu urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena ada 7 orang. Lalu Cici ada di urutan yang keempat dan Dedi ada di urutan yang kelima. Manakah yang pasti benar? Nah, sekarang kita hubungkan lagi nih informasi yang awal tadi. Nah, perlu saya infokan teman-teman, informasi yang berwarna merah yang saya kasih, ini kalau di soal seperti ini informasi yang berlaku untuk seluruh soal ya. Mau soal nomor 1 yang tadi, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 nanti, ini berlaku semua. Tapi kalau ada informasi tambahan di soal seperti ini, maka informasi ini khusus untuk soal yang ini saja, nggak boleh dipakai untuk soal yang lain ya. Nah, Cici di 4, Dedi di 5. Sekarang tadi kita dapat informasi dari yang pertama itu bahwa C dan F itu harus berdekatan ya. Nah, berdekatan. Kalau C-nya di sini, berarti kan F itu supaya dekat C bisa di posisi nomor 3, bisa di posisi nomor 5. Tetapi di nomor 5 itu sudah dikasih keterangan tambahan, itu diisi oleh Dedi. Maka mau nggak mau F itu posisinya pasti di 3. Nah, yang seperti ini teman-teman yang saya sebutkan tadi, di A, B, C, D, E nya itu kan nggak semua nama disebut. Nah, kalau seperti ini mau nggak mau kita gambar. Dan biasanya kalau gambar seperti ini itu sudah ada keterangan tambahan, minimal ada satu yang sudah pasti posisinya ya. Nah, kalau begini ada 2 ya, C dan D. Nah, sehingga bisa kita gambarkan. Oke, kita teruskan. Elia harus maju setelah Amir maju. Oke, berarti ini kan A dulu nih. Setelah A, entah ada orang atau tidak, yang jelas setelah itu ada E ya. Nah, seperti ini masih banyak kemungkinan, bisa A di sini, E di sini ya. A6, E7, atau A-nya 2, E-nya 6, banyak kemungkinannya. Sehingga nggak usah kita gambar dulu ya. Nah, kita cari dulu informasi yang lain. Ada tepat satu orang yang maju di antara Dedi dan Bedu. Nah, kalau Dedinya di sini, lalu di antara Dedi dan Bedu itu ada satu orang. Berarti kan Bedu itu posisinya kalau enggak di nomor 3 itu ya, maka dia harus ada di nomor 7 kan gitu. Nah, karena D di sini, berarti ini ada satu orang, di sini ada satu orang. Cuma di nomor 3 sudah diisi oleh F, maka nggak mungkin lagi nih B di sini gitu ya. Maka mau nggak mau B itu adanya di posisi yang ke-7. Nah, B di sini. Oke. Nah, ini boleh kita hapus, mau dibiarkan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian informasi yang keempat, Hasep dan Fuji harus maju sebelum Elia maju. Nah, berarti yang harus maju sebelum Elia itu adalah Hasep, Fuji, dan Amir gitu ya. Nah, karena Fuji sudah ada di sini, Elia itu kan harus maju setelah Fuji. Maka Elia kan nggak mungkin di nomor 1 dan 2 ya. Maka mau nggak mau Elia itu harus maju di nomor 6 gitu. Nah, sekarang kita tinggal menentukan Hasep dan Amir. Nah, Hasep dan Amir itu di mana gitu ya. Ya, berarti pilihannya tinggal 1 dan 2. Nah, berarti di sini Amir atau Hasep, di sini Amir atau Hasep. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada informasi secara pasti yang menyatakan Amir itu harus di nomor 1 atau nomor 2. Antara Amir dengan Hasep itu nggak ada informasi siapa yang harus duluan gitu ya. Sehingga kita buat tulisannya gini. Ini artinya nomor 1 bisa Amir, nomor 2 Hasep. Nah, kalau Amir nomor 1 berarti Hasep nomor 2. Kalau Hasep nomor 1 berarti Amir nomor 2. Ya sudah, tulis saja begini ya. Nah, lalu baru kita lihat soalnya. Manakah yang pasti benar? Yang pasti dia tanya ya. A. Elia maju di urutan ke-6. Oke, ini ya. Nah, berarti pas ini benar. A.
Nah, mau periksa yang lain silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk meyakinkan, karena ini kita belajar ya, kita periksa saja. Elia maju di urutan ke-7, salah, karena urutan ke-7 itu diisi oleh Bedu. Bedu maju di urutan ke-6, salah. Hasep maju di urutan ke-1. Oke, memang benar bahwa Asep bisa saja di urutan ke-1, sama dengan E ya sekalian ya. Amir maju di urutan ke-1. Benar, Hasep dan Amir sama-sama bisa maju di urutan ke-1, tapi tidak pasti. Bisa jadi Hasep yang nomor 2 gitu ya. Ini juga Amir nggak harus nomor 1, bisa saja Amir nomor 2. Nih gambar kita kayak gini. Sementara di soalnya dikatakan manakah yang pasti benar. Nah, yang pasti benar itu yang sudah pasti-pasti. Yang sudah pasti di sini adalah posisi nomor 3 sampai 7. Nah, lalu opsi yang pas adalah A. Sehingga itu meyakinkan kita ya. Untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah A. Elia maju di urutan ke-6. Sekarang kita lihat lagi soal yang keempat, masih kasus yang sama ya. Nah, di sini juga ada informasi tambahan. Cici maju tepat setelah Dedi. Nah, berdasarkan informasi tambahan ini, kita juga sebenarnya belum punya informasi pasti. Salah satunya itu di mana posisinya antara 1 sampai 7 itu ya. Belum tahu kita nih. Ya, tapi yang jelas kita gambarkan saja. Cici maju tepat setelah Dedi. Berarti Cici maju tepat setelah Dedi. Nah, berarti Dedi dulu baru Cici ya, berdasarkan informasi tambahan. Lalu berdasarkan informasi yang pertama bahwa Cici itu majunya harus tepat setelah atau sebelum Fuji. Ini artinya kan mereka harus berdekatan. Boleh FC, boleh CF. Nah, cuma kalau FC kan nggak mungkin lagi. Mengapa nggak mungkin? Karena sudah ada informasi tambahan. Cici itu maju tepat setelah Dedi. Habis Dedi langsung Cici, nggak ada orang lain. Maka yang mungkin ini adalah CF. Nah, CF berarti posisinya gini. Tapi kita belum tahu nih urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka ini di mana gitu ya. Tapi yang jelas mereka ini 3 ini bergandeng. Dedi, Cici, Fuji. Ini harus bergandeng nih ya. Nah, lalu kita lihat informasi berikutnya. Elia harus maju setelah Amir maju. Nah, A dulu baru E. Kita belum bisa gambarkan di mana ya. Bisa jadi sebelum mereka bertiga ini, bisa jadi setelah mereka bertiga. Nah, yang belum pasti abaikan dulu. Lihat info lain dulu. Ada tepat 1 orang yang maju di antara Dedi dan Bedu. Antara Dedi dan Bedu. Nah, berarti kan pilihannya D di sini. Berarti Bedu itu bisa di sini. Nah, ini ada orang. Atau begini. Nah, Dedi ada orang baru Bedu. Tapi kalau pilihannya adalah ini kan nggak mungkin. Karena di sini udah diisi oleh F. Maka yang mungkin itu adalah yang ini ya. Nah, berarti Dedi di sini ada seseorang. Lalu di sini ada Bedu. Oke ya. Sekarang informasi yang keempat, Hasep dan Fuji harus maju sebelum Elia maju. Nah, Fuji ini salah satunya kan disebutkan nih. Fuji juga harus maju sebelum Elia maju. Karena Fuji ada di sini, maka E-nya harus ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kita jarakkan. Kenapa? Karena bisa jadi A di sini, bisa jadi juga H di sini, Hasep. Bisa Amir, bisa Hasep ya. Bisa jadi juga nggak ada siapa gitu. Bisa jadi Amir dan Hasepnya ada di depan sini. Nah, inilah posisinya ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan posisi A dan H, Amir dan Hasep ya. Nah, di manakah Amir dan Hasep? Yang jelas salah satu sudah ada di sini ya. Nah, di sini nih. Di sini bisa jadi A atau Hasep di sini ya. Nah, sekarang tinggal mencari satu posisi lagi. Ini kan baru 6 ya, dia ada 7 orang. Di manakah 1 orang lagi? Nah, 1 orang lagi itu bisa jadi di sini, gitu ya. Kenapa? Karena nggak melanggar apa-apa. Kalau A atau H ada di sini, itu boleh gitu ya. Karena syaratnya A dan Hasep itu harus maju sebelum Elia gitu ya. Nah, pas bisa di sini. Atau mereka juga bisa di sini sebenarnya. Nah, kita kan mencari posisi satu lagi. Jadi di sini bisa juga A atau H. Nah, kalau posisi A atau H itu di sini, berarti urutannya begini. Ini orang pertama, A atau Hasep. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Ini udah pasti ada orang ya. Karena antara Bedu dan Dedi itu harus ada orang. Nah, ini 4, ini 5, ini 6. Yang ini nggak jadi ya. Nah, karena kan pilihan nih, yang tanda tanya ini pilihan. Berarti 7-nya di sini. Tapi kalau A atau H itu posisinya di sini,
maka urutan pertama itu dari B nih. Sehingga di sini urutan yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, ini 6-nya. Nah, ini 6, ini 7. Nah, sekarang kita periksa. Amir maju di urutan ke-1. Nah, bisa jadi ya kalau kemungkinan pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satunya itu kan Amir atau Hasep ya. Nah, bisa jadi Amir, tapi dia tanya yang pasti. Ini kan belum pasti gitu ya. Bisa jadi yang pertama itu yang kemungkinan kedua nih, B. Nih ya, kemungkinan kedua kan satunya di sini. Nah, si Bedu. Maka ini nggak pasti. Ini bisa jadi benar tapi tidak pasti. Nah, sedangkan dia mintanya yang pasti, berarti bukan A. Bedu maju di urutan ke-1. Ini ya. Nah, kalau kemungkinan kedua yang terjadi yang ini, ya benar Bedu yang pertama. Itu kalau kemungkinan ini yang terjadi, tapi kan ada kemungkinan lain. Nah, sehingga ini juga belum pasti. Cici maju di urutan ke-4. Lagi-lagi kalau kemungkinan di bawah ini yang terjadi, betul Cici ini di sini dia maju di urutan yang ke-4, tapi ini belum pasti kan ada kemungkinan lain. Ya. Lalu Elia maju di urutan ke-7. Nah, kita lihat kalau kemungkinan yang bawah terjadi, Elia itu maju di urutan ke-7. Kalau kemungkinan yang di atas yang terjadi, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Elia pun tetap saja tampil pada urutan yang ke-7. Nah, mau kemungkinan pertama, mau kemungkinan yang kedua, Elia akan sama-sama tampil pada urutan yang ke-7. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D. Nah, yang E mau periksa apa enggak? Ya, periksa saja lah ya, nanggung gitu ya, tinggal 1. Hasep maju di urutan kedua. Hasep. Nah, Hasep itu ini ya. Nah, kalau kemungkinan yang di bawah ini terjadi, benar Hasep bisa saja di yang kedua nih ya. Ini kan bisa Amir, bisa Hasep. Nah, bisa saja Hasep itu urutan kedua, tapi kan nggak pasti gitu ya. Nah, apalagi Hasep banyak, bisa di posisi 1, bisa di posisi 3 gitu ya. Bisa juga di posisi 6. Nah, nggak pasti, maka bukan E. Nah, jawabannya adalah D. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan verbal analitis, bagian yang kedua tentang urutan presentasi. Nah, berikutnya kita masih akan membahas kemampuan verbal analitis untuk kasus yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.